Pada era globalisasi ini, banyak tantangan bagi peserta didik yang dapat mengancam kesehatan fisik dan jiwanya. Tidak sedikit anak yang menunjukkan perilaku tidak sehat, seperti lebih suka mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, hingga meningkatkan risiko hipertensi, diabetes meletus, dan obesitas. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, sekolah memiliki peran penting untuk menciptakan dan meningkatkan kesehatan peserta didik melalui usaha kesehatan sekolah. Tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan 24 sekolah sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional. Ajang penghargaan bagi sekolah-sekolah yang menciptakan lingkungan sehat dan bersih ini sudah ada sejak tahun 1991. Kalau kita lihat dari SD sampai SMA itu 208.000. Jadi jumlahnya luar biasa banyak. Kalau ini bisa kita jadikan sebagai wahana untuk sosialisasi dan mendiseminasikan perilaku bersih dan sehat di sekolah kita, itu akan luar biasa dampaknya. Ya, Lomba Sekolah Sehat mewujudkan perilaku bersih dan sehat, baik di lingkungan sekolah ataupun bagi para siswanya. Dan ini dia para pemenangnya. Giat menerapkan hidup sehat tidaklah mudah, butuh kesinambungan penerapan di tingkat sekolah. Penilaian lomba ini pun diberikan oleh 4 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Lomba sekolah sehat ini kan hanya sebagai tujuan antara sebenarnya. Tetapi yang paling penting bagi kita di kementerian itu adalah kesadaran semua sekolah untuk mempraktekkan dan membudayakan perilaku bersih dan sehat kepada semua anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Inilah profil pemenang Lomba Sekolah Sehat tahun 2015 tingkat nasional. TK Negeri Pembina Sijuk yang terletak di Kabupaten Belitung menjadi juara 1 kategori sekolah dengan pencapaian terbaik tingkat Taman Kanak-Kanak. Kemenangan ini merupakan kemenangan milik Kabupaten Belitung, sebab uluran tangan dari berbagai pihak membantu proses Lomba Sekolah Sehat. Ya, melihat infrastruktur apa yang belum terpenuhi, dalam hal ini UPTD Pendidikan, UPTD Kesehatan, KUA, kecamatan juga kita libatkan dalam hal ini untuk berkolaborasi menunjang program UKS ini. Persiapan kami memang yang pertama itu adalah mengajukan untuk pagar. Alhamdulillah dari Dinas Pendidikan itu membantu pagar sekolah. Kemudian untuk musola sendiri yang awalnya kami belum punya musola, itu bantuan dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Pak Camat kalau kami di sini. Kalau dari Kementerian Agama biasanya ada penyuluhan tentang tausiah tentang keagamaan itu juga ada. Amin. Kalau yang lain untuk taman sekolah itu bantuan dari masyarakat sekitar, alhamdulillah. Persiapan teknis menjelang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional antara lain pembedahan ruang UKS, pembedahan lingkungan sekolah, dan pembelajaran bagi para peserta didik. Biasa kami lakukan dengan cara-cara yang menarik. Biasanya kami lakukan sekalian dengan kegiatan pembelajaran. Kami lakukan dengan cara bernyanyi menjadi anak yang sehat itu harus cuci tangan, harus gosok gigi, harus mandi dengan bersih. Melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dengan nyanyian, anak-anak belajar perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, seperti membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kesehatan gigi dan mulut anak-anak perlu mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan pusat kesehatan masyarakat. Pintu gerbang masuknya kuman dan bakteri ini dapat dicegah dengan mengajarkan anak-anak menyikat gigi secara benar. Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian mengajarkan anak-anak pola hidup sehat bagaimana, untuk yang sudah terkena penyakitnya dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
SMP Negeri 7 Kota Bumi Lampung Utara sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat kategori kinerja terbaik tingkat SMP menunjukkan jati dirinya melalui tarian dan pembuatan karya kipas tapis. Hasil kerajinan tangan khas Lampung yang sudah mendunia. Hasil kinerja siswa yaitu dalam pembuatan karya tapis yaitu berupa kipas dan alat cedera mata berupa gantungan kunci, jamu, dan kunyit. Selamat pagi adik-adik, sehat semua? Selain melestarikan kebudayaan asli Lampung, SMP Negeri 7 Kota Bumi juga peka terhadap pencegahan narkoba ke lingkungan sekolah. Prestasi? Prestasi? Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Provinsi Lampung pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 60% dibandingkan tahun 2011. Kita punya kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan lingkungan sehat, di mana siswa kita biasakan untuk berperilaku hidup sehat, sehingga terciptalah warga sekolah ini menjadi warga yang sadar akan kesehatan bagi lingkungannya dan bagi warga sekolah itu sendiri, sesuai dengan visi SMP Negeri 7 Kota Bumi, yaitu mewujudkan sekolah yang sehat berbasis kepada budaya bangsa. SMP Negeri 107 Pasar Minggu sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat nasional kategori pencapaian terbaik punya kiat jitu memberantas nyamuk Aedes aegypti. Kami juga sering kedatangan puskesmas yang selalu memantau tentang jentik. Mereka jangan sampai datang ke sini dikecewakan dengan ditemukan jentik. Maka kami punya inovasi yaitu cantik tanpa jentik, yaitu menanam tanaman, memanfaatkan botol aqua bekas, dipotong, kemudian diisi air bagian bawahnya, atasnya dibalik, diisi tanah dan tanamannya. Itu bisa dilihat di sekitar lingkungan kami. SMP yang terletak di Jalan Pejaten ini mempunyai program hidup bersih dan sehat yang dipelopori oleh usaha kesehatan sekolah dan dibina oleh puskesmas kecamatan, kelurahan, dan wali kota Jakarta Selatan. Tujuannya tak lain dapat mengajak dan mendidik anak-anak untuk hidup bersih dan sehat. Karena memang di sini ujung tombaknya bagaimana anak-anak bisa berperilaku yang bersih dan sehat. Usaha kesehatan sekolah menyiapkan kader kesehatan remaja untuk menanamkan pola hidup dan perilaku remaja yang sehat di sekolah. Mereka memiliki kemampuan menyampaikan informasi terkait kesehatan kepada seluruh teman-temannya di sekolah. Jadi anggota PMR itu sebenarnya manfaatnya banyak banget, soalnya kan PMR itu kan ngajarin kita tentang kesehatan banget kan. Jadi jadi anggota PMR sih aku ngerasa lebih sehat, lebih teratur makannya, lebih mau buat olahraga. Aku juga bisa nularin ke teman aku sendiri, jadinya bisa ngebuat lingkungan lebih sehat aja. Selain sehat jasmani, kesehatan rohani juga penting agar perilaku peserta didik tidak hanya bersih di luarnya saja, namun juga bersih di dalam hatinya. Setiap Senin sampai Kamis, peserta didik SMPN 107 sholat zuhur berjamaah yang diisi dengan tausiah dari siswa secara bergiliran dan terjadwal dengan tema PHBS. Keberhasilan SMPN 107 menjadi juara 1 Lomba Sekolah Sehat tingkat sekolah menengah pertama kategori pencapaian terbaik tentu merupakan kerjasama lintas sektor. Penghargaan ini menjadi kebanggaan milik Jakarta Selatan. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di lereng Pegunungan Slamet. Keadaan cuaca dan iklim tropis basah membuat daerah ini sejuk dan segar. Hal ini terasa ketika memasuki SMA Negeri Banyumas yang terletak di Jalan Pramuka. Tahun ini SMA Negeri Banyumas meraih peringkat pertama tingkat SMA, kategori pencapaian terbaik Lomba Sekolah Sehat Nasional. SMA Banyumas yang luasnya 4 hektar, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah berhasil mendayagunakan seluruh potensi sehingga
berhasil menjadi juara sekolah sehat. Beberapa hal tentu juga merupakan peran dari tim pembina di Dinas Pendidikan. Aksi-aksi yang diprogramkan dan dilaksanakan adalah penataan ruang-ruang terbuka untuk area hutan sekolah, fasilitas olahraga, greenhouse, toga, kolam ikan, dan taman-taman antar ruang. Untuk mewujudkan sekolah sehat tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu 4 tahun untuk persiapan menuju sekolah sehat. Dalam rangka mewujudkan sekolah sehat, banyak kendala yang ada di SMA Negeri Banyumas. Yang pertama, area yang sangat luas yang belum tertata. Kemudian lebih khusus bahwa UKS SMA Negeri Banyumas ketika itu belum dapat menampung segala kegiatan-kegiatan pelayanan trias UKS, baik untuk pendidikan, untuk pelayanan, dan penataan lingkungan sehat. Perkenalkan, kami dari Green Team SMA Negeri Banyumas. Di sini kami mempunyai 2 kegiatan, yaitu pembuatan sirup markisa, di mana buahnya sendiri itu berasal dari panen sekolah sendiri. Dan untuk kegiatan lain, kita mempunyai pupuk kompos organik dan biodigester. Ini adalah biogas, berasal dari limbah yang ada di kantin SMA. Aksi dari UKS tidak hanya dilakukan di klinik center saja, namun juga ada pelatihan-pelatihan khusus anggota PMR. Ini adalah proses pembuatan drug bar yang digunakan untuk menolong korban. Ini merupakan cara pembidaian patah tulang lengan. Ini pertolongan pertama yang dilakukan pada luka di tangan. Ini adalah pertolongan untuk mengobati luka yang ada di dahi. Sekolah ini mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang proses pembelajaran, baik di dalam maupun luar ruangan. Yes! Selain mata pelajaran teori, praktek keterampilan robotik dan aeromodeling ada di tempat ini. Dengan moto hanya dengan manusia yang baik, lingkungan berkembang optimal. Dan hanya dengan lingkungan yang baik, manusia berkembang secara optimal. Satu bumi, satu masa depan, kita wujudkan bersama mengantarkan prestasi SMA Negeri Banyumas di kancah nasional. Dua sekolah di Bantul meraih juara 1 dalam kategori kinerja terbaik dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional, yaitu SD Negeri 1 Bantul kategori pencapaian terbaik dan SMA Negeri 1 Bantul kategori kinerja terbaik. Penghargaan ini merupakan hasil dukungan dari berbagai pihak, pemerintah daerah, pihak sekolah, terutama peserta didik yang merasakan manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Ada perubahan-perubahan sikap atau perubahan-perubahan perilaku terhadap kemandirian anak. Ini semua sudah ada kemajuan atau perkembangan yang baik. Jumlah kamar mandi dan WC dulu belum memenuhi syarat yang ditentukan. Kemudian kita mengadakan kamar mandi dan WC sehingga sesuai kriteria sekarang sudah menjadi 15. Kemudian untuk wastafel, dulu itu wastafel kita baru 5. Untuk memenuhi kriteria sekarang sudah menjadi 23, per ruang sudah ada wastafelnya. Hal-hal yang dinilai dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional adalah penilaian terhadap sekolah dengan aspek kebersihan sarana prasarana dan perilaku kesehatan peserta didiknya. Di antaranya pengetahuan tentang UKS, PHBS, serta penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan. PHBS perilaku hidup bersih, sehat. PHBS perilaku hidup bersih, sehat. Anak, kalau mimisan tuh nanti langsung cari daun sirih, terus digulung, dimasukin ke hidungnya yang mimisan tadi, gini, ndangkain kepala, jangan diturunin, biar berhenti darahnya. Kami para dokter kecil memberikan penyuluhan mengenai bahaya merokok, cara menggosok gigi, dan gizi, mengenai gizi.
Dokter kecil sebagai penggerak hidup bersih dan sehat yang melibatkan peran di lingkungan sekolah melalui pendekatan kelompok teman sebaya dan merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan siswa pada anak tingkat sekolah dasar. Melalui para dokter kecil ini, SD Negeri 1 Bantul memenangkan lomba dokter kecil tingkat nasional dan mengantarkan pula menjadi juara 1 lomba sekolah sehat kategori pencapaian terbaik. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Ada 7 bersih dimulai dari saya. Merokok no, narkoba no, prestasi yes. Selamat datang di SMA Negeri 1 Bantul. We are the best. Bergerak maju langkah kita, SMA 1 Bantul, dengan semangat pantang menyerah. SMA Negeri 1 Bantul sebagai pelopor sekolah sehat memiliki 5 program. Di antaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan, makanan sehat, pendidikan olahraga, pembinaan mental, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Sedangkan program unggulan yang menjadi perhatian di dalam Lomba Sekolah Sehat tahun 2015 tingkat nasional antara lain program pencegahan dan pemberantasan TB paru. Dengan program inovasi yang pertama adalah Nyego Separu, kemudian ada program Engine Off, kemudian ada program hemat energi, kemudian ada program penyuluhan kepada masyarakat untuk anti merokok, dan yang kelima adalah dengan program pemeriksaan spirometri, sehingga ini menjadi program unggulan yang mungkin sekolah lain belum melaksanakan ini. Spirometri yaitu pemeriksaan untuk mengetahui gangguan di paru-paru dan saluran pernafasan. Tarik, sepul sampai habis, sepul. Melalui program unggulan ini, SMA Negeri 1 Bantul ingin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan paru-paru melalui perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa, guru, karyawan, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Program konkret lainnya dalam menjalankan PHBS yaitu adanya bank sampah. Sampah tidak hanya disetorkan, melainkan digunakan untuk sarana sedekah. Tidak hanya itu, SMA Negeri 1 Bantul membuat dan mengenakan busana dari limbah plastik, sehingga mengantarkan sekolah ini menjadi pemenang lomba pengolahan sampah tingkat provinsi. Kami melalui kader-kader memberikan motivasi pada seluruh warga sekolah tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Caranya melakukan kaderisasi adalah dengan cara menjaring, melakukan sosialisasi di kelas-kelas, kemudian menyampaikan program kerja mereka, kemudian nanti di dalam kelas itu mereka akan terpancing, mereka akan lebih cocok masuk ke kader mana. SD Negeri Kebonsari 1 Tuban menjadi pemenang kategori kinerja terbaik tingkat SD sederajat. Kerja keras membuahkan hasil karena hasil yang diperoleh merupakan kerjasama sinergis dari seluruh pihak Kabupaten Tuban. SDN Kebonsari 1 Tuban yang alhamdulillah dinyatakan sebagai juara 1 tingkat nasional Lomba Lingkungan Sekolah Sehat bisa diraih karena adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik dari semua pihak itu. Bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama pihak kesehatan untuk menerapkan trias UKS, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan lingkungan sekolah sehat. Sebab kesehatan bagi peserta didik sangat menentukan keberhasilan belajar di sekolah. Untuk pendidikan kesehatan kita melakukan pelatihan kepada guru UKS-nya, kemudian pelatihan kepada dokter-dokter kecilnya atau kader UKS. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan sekolah yaitu melakukan pemeriksaan berkala setiap 6 bulan sekali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Peserta didik yang telah mengikuti usaha kesehatan sekolah dan turut berpartisipasi menjadi kader, mendapat pengetahuan sejak dini tentang menjaga kesehatan, kadar gizi makanan di sekolah maupun di rumah, sehingga diharapkan bisa menularkan kebiasaan baik ini kepada teman sebaya,
keluarga, maupun masyarakat sekitar. Kota Giri, Gresik, Jawa Timur. TK Negeri Pembina Gresik berhasil mengungguli 23 TK lain se-Indonesia dan meraih gelar juara nasional Lomba Sekolah Sehat kategori kinerja terbaik tingkat taman kanak-kanak. Fungsinya Pokja itu jadi untuk membantu pihak sekolah melaksanakan lingkungan sehat di sekolah ini. Jadi seperti Pokja cuci tangan itu membantu guru-guru juga melatih anak-anak untuk mencuci tangannya sebelum masuk kamar mandi, sesudah menggunakan kamar mandi, sebelum dan sesudah makan. Program sekolah sehat tengah gencar dilakukan oleh sekolah dan pihak-pihak terkait. Bukan hanya untuk sebuah piala atau gelar juara, melainkan untuk mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik. Sekolah seluas 2.500 meter persegi mempunyai lingkungan yang asri dan ekstrakurikuler yang modern, serta dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung, seperti ekstrakurikuler renang dan komputer. Sekolah juga memiliki area promosi kesehatan dan greenhouse. Areal taman ditumbuhi beraneka ragam tanaman obat keluarga yang dipelihara oleh guru dan peserta didik. Harapan kami adalah anak-anak bisa menerapkan pola hidup sehat di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah, di masyarakat, agar kelak bila mereka besar mereka bisa menerapkan hidup dimanapun saja. Mudah-mudahan kerjasama yang baik itu tetap dilestarikan. TK Negeri Pembina bisa lebih baik lagi dan bisa mempertahankan apa yang telah diperoleh selama ini. Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan awal untuk merintis, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi generasi masa depan.